Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idafa SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rezekinya. Amin. Ayo kita ke kebun lagi teman-teman. Hari ini ada sayuran yang bisa saya petik untuk dimasak ya. Dan ini adalah tanaman kelor. Semoga teman-teman tidak bosan melihat saya panen kelor lagi dan lagi ya. Di dalam pot tanaman kelor saya juga menancapkan batang tanaman katuk ya teman-teman. Dan alhamdulillah saat ini tanaman katuk ini sudah mulai meninggi. Dan sebentar lagi mungkin bisa dipanen juga. Dan di sebelah sini ada tanaman sawi yang sudah berbunga dan menjadi biji ya teman-teman. Mudah-mudahan biji tanaman sawi ini nanti bisa dipanen untuk bisa punya bibit mandiri. Untuk biji tanaman sawi ini bisa dilihat perbedaannya ya teman-teman. Yang ada isinya dan yang tidak. Jadi kalau yang ada isinya ini agak menggembung, agak besar. Sedangkan yang tidak ada isinya ini hanya terlihat kecil ya. Mudah-mudahan nanti bisa tua dan bisa disebar menjadi tanaman sawi yang baru. Amin. Untuk tanaman sawi saya tidak memvideokan ya teman-teman karena pertumbuhannya kurang bagus dan hanya sedikit yang bisa saya panen. Baiklah, kita lanjut ke pemetikan kelor ya teman-teman. Dan tanaman kelor ini sebenarnya sudah terlambat dipetik. Dia sudah sangat tinggi. Dan ruginya jika kita memanen daun kelor ini terlalu tinggi, dia sudah banyak yang kuning dan rontok ya teman-teman. Untuk pemetikan daun kelor kali ini tidak langsung saya potong batangnya ya teman-teman, tapi saya petik satu persatu sekalian untuk memilih yang tua biar langsung saya tempatkan di pot untuk ini ya, untuk pupuk. Daun kelor ini harusnya sudah dipanen 2 minggu yang lalu teman-teman, tapi karena saya belum berminat untuk memasaknya, jadi baru kali ini saya petik ya. Saya tawarkan ke tetangga tetapi katanya nanti, jadi malah panennya mundur-mundur terus ya teman-teman. Sayang juga yang daunnya lebar-lebar di bawah itu malah jadinya kuning dan akhirnya terbuang. Ya sebenarnya tidak terbuang juga karena bisa untuk pupuk di potnya sendiri ya teman-teman. Karena biasanya kalau yang tua saya ambil untuk pupuk. Dan daun kelor ini sangat bagus untuk pupuk ya. Karena dia mengandung banyak kalsium untuk tanaman. Jadi selain bagus untuk kita konsumsi, daun kelor ini juga bagus untuk pupuk ya teman-teman. Kalau teman-teman punya lahan yang lebar, ini bisa ditanam langsung di tanah ya. Jadi tidak perlu pot seperti saya. Dan biasanya kalau tanaman kelor ini langsung ditanam di tanah, dia semakin subur ya, lebih subur daripada yang ada di dalam pot. Kalau kita pengen sering panen daun kelor ini, kita harus sering memotong batangnya ya teman-teman, agar dia tidak terlalu tinggi dan juga bisa bercabang banyak. Jika kita tidak sering memangkas batang kelornya, maka nanti cabangnya hanya sedikit ya, dan dia akan terus tumbuh ke atas dan susah untuk dipanen ya teman-teman. Dan untuk tanaman yang saya tanam ini biasanya saya petik antara 2-3 minggu ya.
Jadi setelah dipangkas dia akan tumbuh tunas baru yang siap untuk dipetik. Nah, makanya untuk teman-teman yang suka berkebun bisa mengkoleksi tanaman kelor ini untuk stok sayuran. Minimal dalam 1 bulan kita bisa petik daunnya 1 kali ya, untuk kita konsumsi, dibikin sayuran ya teman-teman. Tapi saya yakin di antara teman-teman pasti ada yang tidak mau mengkonsumsi tanaman ini. Karena konon kabarnya tanaman ini agak-agak mistis ya. Padahal ini adalah tanaman yang bergizi tinggi ya teman-teman. Bahkan menurut kakak saya yang anaknya ikut posyandu, disarankan untuk sering memasak sayur kelor ini untuk anaknya, agar bisa memenuhi kebutuhan gizi harian ya. Jadi untuk teman-teman tidak usah takut kalau misalnya ada sugesti atau apa tentang tanaman ini, abaikan saja ya teman-teman. Daun kelor ini bisa dimasak santan, bisa dimasak sayur bening, bisa dimasak sayur asem, ataupun bisa untuk, kalau saya bisa untuk campuran dadar telur ya teman-teman. Ini daunnya sudah selesai saya ambil ya. Dan ini kemudian batangnya saya pangkas ya teman-teman. Saya sisakan kira-kira 15 cm atau disitu ada mata tunas 2 atau 3 ya. Nanti untuk tumbuhnya tunas baru yang bisa kita panen lagi. Ini semua sudah saya pangkas ya teman-teman. Ini biar nanti daun katuknya juga bisa terkena matahari dan dia bisa lebih tinggi lagi. Alhamdulillah panen daun kelornya dapat segini teman-teman. Banyak loh ini. Nanti tinggal dipisahkan daun dan batangnya. Jadi batangnya jangan sampai kemasak karena teksturnya agak keras, walaupun dia kecil agak keras ya. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen di channel Idava SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Tetap semangat menanam agar kita bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.